Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar dan beribadahnya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Dan ingin melanjutkan materi ya. Materi pembelajaran untuk TIK ya atau komputer. Kemarin Pak Doni sudah memberi video menjelaskan atau menampilkan bagaimana cara untuk mengatur ukuran kertas ya. Pada kesempatan kali ini Pak Doni ingin menampilkan video ya, melanjutkan yang kemarin, yaitu bagaimana cara mengatur posisi kertas dan margin ya. Yang kedua, mengatur jenis dan ukuran huruf, dan yang ketiga adalah mengatur paragraf dan spasi ya. Yang mana materi tersebut ya sangat diperlukan ketika anak-anak ingin membuat sebuah dokumen ya. Dan hal tersebut bisa diperhatikan sesuai dengan kebutuhan ya dalam membuat dokumen ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja simak video yang Pak Doni buatkan berikut ini. Oke, kemarin ya cara mengatur dokumen, Pak Doni sudah menjelaskan yang pertama cara mengatur ukuran kertas ya. Untuk selanjutnya yang kedua, pada lanjutan materi kali ini Pak Doni ingin menjelaskan cara mengatur posisi kertas dan margin ya. Nanti dilanjut yang ketiga dan keempat. Perlu diingat kembali, untuk saat ini Pak Doni menggunakan Windows 2010 ya, tapi di buku paket adalah Microsoft ya, Microsoft Word 2010, tapi di buku paket adalah Microsoft Word 2016. Mungkin ada sedikit perbedaan ya pada penggunaan kata ya. Oke, lanjut. Ini cara mengatur posisi kertas dan margin ya. Untuk kemarin ya, silahkan ketik back layout ya, sini ya. Di sini ya untuk posisi kertas dan margin. Di sini ada margin, orientasi, dan size ya. Kalau size kemarin sudah Pak Doni jelaskan untuk ukuran kertasnya ya. Mau pilih yang seperti apa tergantung kebutuhan. Nah, di sini ada orientasi, di sini ada menu potret dan landscape. Potret itu ya ini seperti ini. Untuk kertasnya itu tegak ya, tapi untuk yang landscape ini menjadi mendatar ya, panjang. Tadi tegak, ini mendatar. Tambahkan ke potret ya, dan ukuran kertas ya, tepi, garis tepinya itu bisa ini milih seperti ini ya. Kalau Pak Doni klik yang ini, nah ini garis tepinya dengan huruf semakin mengecil ya. Kita kembalikan awal. Nah, itu bisa kalian custom ya. Kita bisa menyesuaikan sendiri berapa ukuran ya. Bisa kalian, nah ini klik margin, kemudian di custom ya, custom margin. Nah, di sini pada orientasi tadi ini potret, ini landscape. Nah, ini bedanya, ini tegak, untuk yang ini mendatar. Nah, ini contohnya ada di bawah ini, landscape, potret, kembali tegak. Nah, di sini untuk mengatur ya tepi kertas ke tulisan. Nah, di sini sudah ada ukurannya dalam sentimeter. Kalian bisa merubah. Ya, misalkan nanti kalau kalian ketika kuliah dan ingin membuat skripsi ya, biasanya ukurannya ya, 4433, di mana 4 itu top. Ya, di sini ada top itu yang atas, terus left itu yang kiri itu yang sini ya, yang kiri. Terus bottom itu yang bawah kertas. Bentar. Nah, yang di bawah ini ya, kembali. Untuk yang right itu yang kanan ini ya, yang sebelah kanan ya. Biasanya
untuk membuat skripsi ya biasanya 4 4 3 3, top atau atas itu 4 cm, 4, terus left atau yang kiri itu juga 4. Nah di sini nanti ketika sudah diklik muncul perubahan ya. Nah itu, terus biasanya yang bottom itu 3, terus yang right atau kanan itu juga 3 ya. Kita oke, nanti akan terlihat perubahannya. Nah ini ya, ukuran kertasnya dari tepi ke tulisan itu berbeda dari yang awal tadi ya. Ini tadi kalau ukurannya 4 4 3 3, 4 atas 4 kiri, 3 bawah 3 kanan ya. Itu cara mengatur posisi kertas dan margin ya. Ini margin, yang tadi posisinya bisa portrait atau landscape. Nah ini ya, silahkan nanti anak-anak bisa pilih sesuai kebutuhan apa yang ingin dibuat pada sebuah dokumen ya anak-anak ya. Ini tadi Pak Doni sudah menampilkan cara mengatur posisi kertas dan margin ya. Nanti jika ada yang masih belum jelas, nanti bisa mungkin mencari referensi yang lain ya anak-anak. Oke, lanjut yang ketiga, mengatur jenis dan ukuran huruf ya, mengatur jenis dan ukuran huruf. Nah ini biasanya pada umumnya huruf yang digunakan adalah jenis Times New Roman ya, dengan ukuran 12 poin. Jika kamu lebih suka menggunakan huruf Arial, ukuran yang tepat untuk teks umum adalah 11 poin ya. Dan untuk judul karangannya adalah 14 poin. Ini anak-anak bisa melihat di buku paket ya, di halaman 33 ya. Pak Doni cuma menulis ulang dari buku paket. Oke. Jenis huruf atau ukuran dapat ditentukan langsung melalui grup font. Nah ini biasanya di home ya, home ya. Ini biasanya sudah di sini ada tulisan Times New Roman. Ini merupakan jenis huruf yang digunakan seperti yang Pak Doni gunakan ini ya. Dan di sini adalah ukuran hurufnya ya. Untuk huruf bisa diubah, tapi yang pertama kalian harus blok dulu ya. Kemudian kalian bisa rubah ya, mau seperti apa. Nah ini berubah ya anak-anak, dilihat pada lembar dokumennya ketika ganti nama atau jenis hurufnya akan berubah ya pada yang huruf di blok tadi. Nah ini oke, ini Arial ya. Jadi kalau Arial biasanya diubah ke ukuran 11. Nah ini ukurannya bisa anak-anak pilih ya. Ini ketika dinaikkan atau diturunkan ya akan merubah ukuran hurufnya. Jadi kalau Arial biasanya menggunakan ukuran huruf 11. Nah ini akan tampak seperti ini ya anak-anak. Bisa juga kalian, nah di sini ada nih panah kecil, kotak dan panah kecil. Kalian bisa mengatur ini pada ini ketika sudah klik ini ya. Nah, di sini pada dialog font itu juga sama. Kalian bisa merubah huruf ya pada dialog font ini ya. Tinggal pilih menyesuaikan mana yang ingin digunakan ya. Atau nah ini juga untuk size-nya, ukuran ya, ukuran hurufnya. Nah ini 12 ya, kita cancel dulu ya. Atau bisa dengan menekan tombol CTRL dan huruf D. Nah ini akan muncul dialog font seperti ini ya.
Ini tadi diklik CTRL plus huruf D ya. Bisa dipilih juga mana, misalkan Tahuma. Nah ini pada kotak yang bawah ini akan merubah huruf sesuai yang kita pilih jenisnya. Nah kalau simbol jadi simbol. Nah, ini kita kembalikan ke Time New Roman. Nah ini ya, dan di sini juga misalkan dipilih 18, untuk yang ini 26 ya, ini juga akan berubah ya ukuran hurufnya. Kita kembalikan ke 12. Kalau sudah kita sesuaikan, anak-anak bisa klik OK ya. Nah itu ya, bagaimana cara mengatur jenis dan ukuran huruf ya. Silahkan nanti ketika anak-anak membuat dokumen ya, silahkan sesuaikan hurufnya, mau pakai Time New Roman atau Arial, atau mungkin di sini ada Calibri, Cambria ya, dan lain sebagainya. Silahkan menggunakan cara yang sudah Pak Doni tampilkan tersebut ya anak-anak. Oke, nanti bisa juga cari referensi yang lain jika dari penjelasan Pak Doni memang belum atau ada yang kurang dalam penjelasannya ya. Perlu diingat kembali, ini Pak Doni menggunakan Microsoft Word 2010, kalau di buku itu 2016. Oke. Yang terakhir yaitu mengatur paragraf dan spasi ya. Ini mengatur paragraf dan spasi. Oke. Bentar. Nah, bagaimana ya agar tulisan rapi, teratur dan sesuai tata cara penulisan? Paragraf dan spasi teks harus pula diatur. Nah, itu mana yang paragraf, mana yang spasi ya. Oke, langsung saja. Di sini ya, pada tab home, nah ini ya, home, pilih grup paragraf. Ini yang paragraf ya, klik tanda panah di sudut kanan bawah ya, seperti ini ya, seperti ini, hingga muncul kotak dialog paragraf. Nah, ini oke ya, sudah. Atau anak-anak bisa melihat di halaman 34 ya, pada dialog paragraf ya. Ini ya, ada beberapa hal yang bisa kita atur ya. Yang pertama alignment. Nah, di sini kemarin sudah kalian pelajari ya. Di sini fungsinya untuk mengatur left, center, right, dan justified. Ya, left kiri, rata kiri, center itu rata tengah, right rata kanan, dan justified rata kanan dan kiri ya. Terus yang kedua ya, ada, nah ini kalau di untuk mengatur paragrafnya ya, bisa melihat ini spesial ini ya, spesial. Pada spesial ya, ada pilihan first line dan hanging ya. First line itu apa? Nah, ini untuk baris pertama itu menjorok ke kanan sedikit. Nah, ini bisa kalian lihat di bawah ini tulisannya menjorok ke kanan sedikit. Kita ulangi ya, non. Nah, ini sebelumnya adalah rata. Kalau dipilih first line, nah ini akan menjorok ke kanan sedikit ya. Ini biasanya digunakan untuk awal paragraf. Dan yang kedua hanging, nah ini
Kalau ini tidak ada perubahan, tapi di sini sebenarnya perubahannya untuk membuat daftar isi ya. Mungkin ketika anak-anak nanti sudah kuliah ini ingin membuat skripsi, atau mungkin di SMA ada tugas membuat makalah. Nah, ini fungsinya untuk membuat tampilan pada daftar isi ya. Oke, mungkin bisa Pak Doni contohkan, cancel dulu. Ini kita contohkan, ini kita bold dulu ya. Kita klik, kita pilih yang first line. Nanti dilihat perubahannya seperti apa. Nah, ini. Ya, ini menjorok ke kanan sedikit ya. Biasanya berfungsi untuk awal paragraf. Kita ulang, kita pilih bawahnya. Nah, ini hanging. Kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Yang menjorok nanti bawah. Ini sampai ke bawah ya. Tapi yang baris pertama tetap. Yang bergeser itu baris kedua dan seterusnya ya. Biasanya ini digunakan untuk membuat daftar pustaka ya. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Oke. Itu yang terakhir ya. Nah, ini pada line spacing ya. Ini membuat tulisannya itu rapat dan renggang ya. Ini Pak Doni tadi sudah mengatur di 1,5 ya. Kalau 1,5 itu seperti ini ya jaraknya. Kita coba yang single atau yang rapat, kita klik OK. Nah, ini akan merapat ya. Ya, jaraknya itu 1 ya. Tadi untuk yang 1,5 klik OK. Nah, ini merenggang, dan kita coba untuk yang double atau 2 ya. Double itu 2. Oke. Nah, ini juga lebih merenggang lagi antara baris atas dan bawah ya. Silakan nanti anak-anak bisa menggunakan ini semua tadi ya. Mau yang rata kanan kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri, dan ini spasinya mau first line atau hanging, dan nanti jarak ya, spasinya mau pilih yang single 1,5 atau yang 2 atau double ya. Nanti sesuai kebutuhan anak-anak dalam membuat dokumen. Kalau sudah kalian atur semua, tinggal diklik OK ya. Nah, itu cara mengatur paragraf dan spasi ya. Tadi ya sudah dijelaskan cara mengatur posisi kertas dan margin, yang kedua mengatur jenis dan ukuran huruf, dan yang terakhir adalah mengatur paragraf dan spasi ya. Ini semua ya cara-cara dalam mengatur dokumen. Ketika anak-anak ingin membuat suatu dokumen ya, perlu memperhatikan cara-cara berikut ini ya, sesuai kebutuhan anak-anak. Oke. Mungkin itu ya penjelasan dari Pak Doni ya. Lanjutan dari yang kemarin, ada 4 cara ya dalam mengatur dokumen. Yang pertama mengatur ukuran kertas, yang kedua mengatur posisi kertas dan margin, yang ketiga mengatur jenis dan ukuran huruf, dan keempat mengatur paragraf dan spasi ya. Semoga anak-anak mau mempelajari dan bisa memahami apa yang Pak Doni sampaikan ya. Cukup sekian dari Pak Doni ya. Nanti mungkin anak-anak jika di rumah ada komputer atau laptop yang Microsoft Word-nya di 2016 ya, nanti bisa dilihat mana yang beda ya, apakah ada perbedaan mungkin dari huruf atau dari letak ya. Letak perintahnya nanti bisa disampaikan ya di lain waktu ketika bertemu Pak Doni. Pak, ini ada yang berbeda antara 2010 dan 2016 ya, nanti bisa
dibahas bersama ya ketika sudah masuk ya atau tatap muka ya. Demikian yang bisa Pak Doni sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.